Ini udah tahun 2026, siapa yang masih percaya dukun? Hmm, hmm, ayo, ngaku. Kalau ingat perdukunan pasti ingat dengan kasusnya Amanda Manopo. Tahu kan yang ini? Mm-mm. Ya, ini katanya ex karyawannya itu melakukan praktek perdukunan yang sudah terekam oleh CCTV yang menaruh tanahnya dari kuburan, guys. Kayak mana itu? Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, itu tanah kuburan punya siapa? Itu dia. Apa nggak takut? Apa udah minta izin? Apa belum? Ya kak, aduh. Kayak pemikiran aku yang lebih dominan logisnya itu kayak, kok bisa sih gitu? Kok bisa sih tanah kuburan diambil gitu aja nggak minta izin gitu ya? Terus ditaruh di rumahnya orang. Lebih parahnya lagi itu adalah orang yang kita kerja gitu loh, ibaratnya kerja sama yang punya rumah gitu. Kok bisa? Jadi yang melatar belakangnya juga nggak tahu ini apa gitu ya. Apa kemakan mitos-mitos lama gitu kan? Atau menginginkan sesuatu, kan nggak ngerti ya latar belakangnya itu apa gitu. Kok sampai-sampai ada dupa, ada tanah kuburan, terus doain yang air minumnya itu, air minum didoain juga iya gitu. Kok bisa? Sudah terekam CCTV dan pastinya sudah ditindaklanjuti kepada pihak berwajib juga. Semoga masalahnya cepat selesai dan ini kedepannya juga menjadi pelajaran buat kita semua agar berhati-hati lagi, lebih berhati-hati lagi, padahal orang terdekat ya harusnya menjadi orang kepercayaan, tapi ya namanya balik lagi ya manusia yang nggak ada yang tahu gitu. Kalau kalian masih percaya dukun nggak? Komen dong. Aktris ternama Amanda Manopo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan soal deretan proyek sinetron terbaru atau penampilannya di layar kaca, melainkan langkah hukum tegas yang diambilnya untuk menuntut keadilan. Tak ingin lagi berdiam diri atas kerugian yang dialaminya, Amanda mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna melayangkan laporan resmi terkait dugaan tindak pidana penggelapan uang yang diduga kuat dilakukan oleh mantan karyawannya sendiri. Didampingi tim kuasa hukumnya, kedatangan bintang papan atas ini tidak dengan tangan kosong. Amanda menyerahkan berkas-berkas penting yang berisi hasil audit internal sebagai bukti krusial untuk memperkuat laporannya di hadapan penyidik. Dokumen tersebut memuat rincian aliran dana, serta dugaan penyimpangan keuangan yang selama ini luput dari pengawasan. Langkah tegas ini diakui baru dapat direalisasikan saat ini, setelah sempat tertunda dalam kurun waktu yang cukup lama. Penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Dedikasi tinggi Amanda di dunia hiburan membuatnya harus memprioritaskan jadwal syuting yang padat, kontrak kerja profesional, serta berbagai komitmen bisnis yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kini, di tengah tenggat waktu pekerjaannya yang mulai longgar, Amanda memilih untuk fokus menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Tindakan ini sekaligus menjadi pesan menohok dari sang aktris bahwa keterbukaan dan rasa percaya dalam lingkungan kerja profesional tidak boleh disalahgunakan. Amanda bersama tim hukumnya menegaskan akan mengawal proses hukum ini hingga tuntas, demi mendapatkan kepastian hukum dan mengembalikan hak-haknya. Orang sebaik Amanda Manopo aja bisa kena tipu mantan pegawainya sampai 3M loh. Gokil sih. Dan yang bikin makin shock, Amanda Manopo juga diguna-guna oleh pelaku. Amanda Manopo akhirnya buka suara soal dugaan penggelapan uang yang terjadi di perusahaannya.
Nilainya ini gak main-main coy. Kerugiannya disebut mencapai 3 miliar berdasarkan hasil audit internal yang dibawa ke polisi. Yang bikin publik makin kaget nih, menurut Amanda, dari hasil audit itu ditemukan banyak transaksi yang diduga nggak ada hubungannya sama operasional perusahaan. Mulai dari pembayaran GoPay, OVO, jalan-jalan ke luar negeri, klub-klub daerah Bali, sampai berbagai transaksi untuk kepentingan pribadi. Semua bukti transaksi itu sekarang udah diserahkan ke penyidik sebagai bagian dari laporan. Gila sih, baru kerja 8 bulan aja berani banget kayak gitu. Jangan ditiru ya guys, kerja mah yang hal-hal aja. Selain dugaan penggelapan dana, Amanda juga menyebut ada dugaan pemalsuan tanda tangan dalam sejumlah dokumen. Karena itu nih, dia memilih menempuh jalur hukum dan berharap kasus ini bisa diusut sampai tuntas. Kalau menurut kalian gimana? Rasanya kalau orang yang selama ini kita percaya justru diduga menyalahgunakan kepercayaan itu. Beberapa waktu lalu, Amanda Manopo melaporkan mantan karyawannya yang menilap dan juga melakukan hal mistis terhadap dia dan keluarganya. Buat yang ketinggalan beritanya, dalam video ini gue bakal bantu jelasin kronologinya secara singkat. Kalau ada tambahan ataupun kesalahan bisa bantu komen di bawah. Mantan karyawan Amanda sendiri ini sudah bekerja bersama Amanda selama 8 bulan. Dan dalam 8 bulan itu dia udah berhasil mengkorupsi atau menilap duit Amanda sebesar 3 miliar rupiah. Kalau kalian kira ini karyawan awalnya dipecat karena dia korupsi, bukan guys. Bukan, dia tuh awalnya dipecat karena ketahuan ngedukunin Amanda dan keluarga. Yes, betul banget, ini mantan karyawan itu udah ngedukunin Amanda jauh sebelum Amanda tuh menikah dan punya anak. Amanda sendiri udah punya bukti kuat dalam bentuk chat video dan semua itu udah dilaporkan kepada polisi. Beberapa hal yang dilakuin mantan karyawannya Amanda itu salah satunya apa? Nyebarin tanah kuburan, ngedupa-dupain itu rumah Amanda. Terus air yang diminum Amanda tuh juga didoa-doain yang jelek-jelek. Pas ditanya wartawan dugaan kenapa mantan karyawannya itu seperti itu, jawaban Amanda tuh mungkin karena dia tuh mau memisahkan Amanda dan juga suaminya. Setelah dipecat, Amanda itu langsung cepat-cepat ngelakuin audit kepada perusahaannya dan langsung ketahuan kalau dia hampir meraup uang sebesar 3 miliar rupiah. Updatean terbaru sendiri, kasus ini masih ditindaklanjuti. Tapi buat kalian yang khawatir ke Amanda dan juga keluarga, apalagi bayinya, itu mereka semua sehat walafiat. Sekian informasi gue hari ini. Kalau ada updatean terbaru bisa bantu komen di bawah. Kembali lagi di MBG, makan dibacot gue. Gue lupa. Amanda Manopo siap buat LP kasus penggelapan dana minggu depan. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya. Jangan salfok sama rambut gue baru dicukur ya. Ada kabar terbaru nih soal Amanda Manopo nih. Jadi nih ya, Amanda Manopo kabarnya udah siap bikin laporan polisi nih minggu depan terkait dugaan penggelapan dana perusahaannya. Nilai kerugiannya juga gak main-main nih, disebut mencapai 3 miliar. Yang diduga melakukannya adalah orang yang sudah bekerja sekitar 8 bulan di perusahaannya. Selain itu, tim kuasanya juga nih lagi ngedalemin pelanggaran UU ITE karena ada unggahan yang dianggap menghina. Tapi buat sekarang kita fokus dulu nih ya untuk ya ngurusin kasus dugaan penggelapan dulu nih, ujar pengacaranya. Nah, Amanda sendiri udah capek nih jadi orang baik katanya nih. Pengen kasus ini diproses supaya pelakunya dapat efek jera. Nah, sekarang kita tunggu aja nih gimana kelanjutan proses hukum minggu depan nih. Menurut warga-warga nih, kalau ada yang diduga ngelakuin penggelapan sampai kayak begini nih, miliaran nih, lebih baik diselesain kekeluargaan atau langsung aja gibas ke ranah hukum. Buruan pada komen. Cekidot. Guys, kalian sudah lihat belum berita atau kasusnya Kak Amanda Manopo? Video yang ini, yang mantan karyawannya itu menggelapkan dana sekitar 3 miliar. Dan yang paling gongnya lagi, dia ngedukunin mereka. Terus habis itu taruh tanah kuburan di rumahnya mereka, yaitu rumahnya Kak Amanda sendiri. Sumpah, jahat banget karyawannya. Ya, di luaran sana banyak sekali orang yang pontang-panting cari kerja. Terus ketika dia mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan bos yang baik, tapi kelakuan dia seperti itu.
3 miliar guys. Mungkin ya sebagian artis kayak merasa itu bisa didapatkan selama beberapa bulan. Ya kayak tidak pakai tahunan lah. Tapi bukan soal nominal. Sekalipun cuma 50.000 atau 100.000, bukan soal nominal, tapi soal kepercayaan. Ya, jadi sekarang itu Kak Amanda lagi proses hukum mantan karyawannya itu. Please guys, ya pesan yang kita ambil, jangan terlalu percaya sama orang. Terkadang yang membuat hidup kita hancur itu adalah bukan orang-orang di luar kita, tapi orang-orang yang ada pada diri kita. Maksudnya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi boleh percaya sama orang, tapi jangan terlalu dalam, ya, biar tidak terjadi seperti itu.